prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Mulyo 5 serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Mulyo 5, dan yang khusus kepada Ibu Dewi yang sekarang sedang melaksanakan proses aksi nyata. Yang kedua kalinya, selawat masalah untuk kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali hari ini saya ingin menyampaikan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara kedua, pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Dan acara yang ketiga, acara inti, acara diskusi terkait dengan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lancarnya acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengantar dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Dono SPD SD, kami persilakan. Terima kasih kepada pembicara yang dikatakan kepada saya untuk menyampaikan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama adalah kita memberikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada hari ini dapat berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga kita bercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara ini saya ucapkan selamat kepada Ibu Dewi Retnosari yang sudah kesekian kalinya untuk mengimplementasikan aksi nyata yang dengan penuh semangat, konsisten, tanpa lelah mengikuti program dari Guru Penggerak. Mudah-mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga
sehingga apa yang diperoleh, dipelajari dan dipraktekkan di sekolah ini bisa membawa dampak yang positif, terutama kepada rekan-rekan guru semua dan anak-anak SDN Mulyorejo 5 untuk mengasah kemampuannya, menambah pengetahuannya sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Demikian komentar saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dewi Ratnasari. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Mulyorejo 5 Bapak Dewa SPDSG serta Dewan Guru SDN Mulyorejo 5 yang selalu saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah sudah bersedia menyempatkan waktu untuk melaksanakan diskusi pemetaan aset di sekolah SDN kita, SDN Mulyorejo 5. Mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan apa saja pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita. Lanjut. Dalam aksi nyata kali ini, tujuan pembelajaran yang akan saya dapatkan nanti, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan semua warga sekolah di sini, kepala sekolah, dewan guru, nanti juga saya akan melakukan dengan wali murid dan murid kelas 1, perwakilan murid dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membahas aset atau kekuatan serta sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Lanjut Pak Siti. Bentuk kegiatannya nanti setelah mengidentifikasi sumber daya ini secara kolaboratif, semua warga dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas calon guru penggerak, bisa berupa foto dan video. Nanti program ini setelah kita melakukan diskusi kolaboratif, kita nanti bisa memanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini. Lanjut, Pak Siti. Ini tentang identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SDN Mulyorejo 5. Lanjut. Yang harus kita pahami bersama dalam mengidentifikasi aset di SDN Mulyorejo 5 ini dibagi menjadi 7 hal. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal fisik, yang keempat ada modal alam, yang kelima ada modal finansial, yang keenam ada modal agama dan budaya, dan yang terakhir ada modal politik. Dalam mengelola aset di SDN Mulyorejo 5 ini, kita harus menekankan bahwa kita harus berpikiran untuk berbasis aset. Jangan pernah berpikir apa-apa jika
inovasi bagaimana caranya menciptakan program yang bisa berdampak positif bagi warga sekolah itu sendiri. Sudah Pak? Dari ke-7 modal ini nantinya tujuan kita dalam kegiatan kali ini kita bisa melakukan diskusi bersama terkait ke-7 modal yang dimiliki oleh SD Mulyarejo 5. Mungkin dari Bapak dan Ibu Dewan Guru yang di sini bisa memberikan pendapatnya terkait ke-7 modal apa saja yang kita miliki di SDN Mulyarejo 5 ini. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya terkait kira-kira apa ya yang kita miliki di antara 7 modal ini. Modal alam, Monggo kepada Bu Ena, silakan. modal alam, Modal alam, contohnya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di SD kita. Misalnya ada sungai yang airnya jernih, bisakah itu dimanfaatkan? Modal pegunungan yang tanahnya subur bisa kita manfaatkan. Modal apa lagi ya? Modal agama dan budaya. satu modal alam. Alam, Modal alam misalnya sungai, air di sungai, tanah yang subur, air yang bersih, air yang bersih, tanah subur, terus modal agama. modal alam cukup 2 ya. Ya, modal agama karena di sini agamanya sangat kuat. Apa yang masuk religius, Berbakti kepada Tuhan. kemudian kita kan dekat dengan pesantren, itu bisa dijadikan aset. Ini modal agama dan Modal budaya. agama. Mungkin Kita dari bisa berkolaborasi ya Pak dengan pesantren untuk meningkatkan tokoh-tokoh agama. dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk kalau kolaborasi itu modal sosialnya. Jadi keharmonisan hubungan antara manusia dan masyarakat. Sosial. Iya, interaksi antara dewan guru dan masyarakat. Dan tokoh masyarakat sekitar. Silaturahmi ya, kita jaga. Kalau itu Pak, misalkan kita berkolaborasi sama tokoh politik itu masuk sosial apa modal politik? Masuk ke modal politik karena kita berhubungan dengan itu ya yang Caleg-caleg misalkan kita. tapi itu harus diketahui juga Pak kalau kita berhubungan dengan caleg apalagi kita ASN memiliki integritas yang tinggi. Netralitas. Iya, harus netral. Kita harus berhati-hati, itu sangat apa ya? Sangat bersinggungan dengan kita ASN. Misalnya kalau kita bukan ASN boleh seperti itu. Ikut berpartisipasi. Ida atau Pak Ufik. Kalau kita Pak Suki, kalau kita ASN, kita kan harus netral. Modal manusia Bu bisa juga dengan memanfaatkan bergotong royong Royong bersama bersama Anak-anak. sekolah juga sekolah bisa, dengan masyarakat Enggak masuk sosial. masuk sosial Pak. masuk sosial juga berarti ya. Iya, gotong royong seperti ada mungkin perbaikan Royong masyarakat dengan sekolah ya Pak. Wali murid juga ya. ya wali murid untuk bahan utamanya sebenarnya. Kalau modal finansial berarti kita dengan dana bos. Ya, modal finansial dari bos. Modal utama kita kan bos. Modal kita ya. Modal fisik tenaga kita. Bukan fisik, lebih ke bangunan. Sarana dan prasarana. Kalau ke kita itu kembali ke modal manusia. Misalnya guru yang sudah bersertifikasi, itu kan modal aset kita. Kemudian guru yang sudah S1, guru yang kreatif, inovatif itu juga masuk modal manusia. Bisa diminta sumbangan. Iya. Betul. Untuk kelancaran.
sumbangan ide dan modal fisik kayaknya kurang kita ya. Harus Modal. sesuai aset tapi ya, kalau ada masalah. Kita punya kok fisik kelasnya memadai Bagus. semua. Iya. Bagus. Oke, kamar mandi layak. Kamar mandi, kelas Dua guru. ruang guru. Ruang guru. Parkir sepeda anak-anak, parkir sepeda guru. Iya. Ini stop.